Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Nama Chu Sueching, usia 28 tahun. Sisa waktu 50 tahun. Sekian. Dalam hati Luli sangat menyedihkan. Sepertinya dia akan menjadi janda untuk waktu yang lama. Sueching berkata, "Terima kasih Tuan Lu." Luli merespon, "Haha, kau terlalu rendah hati. Oke, jika kau tidak menentangnya, kenapa nggak datang untuk secangkir teh?" Terus di dalam tuh suaminya batuk-batuk tuh. Luli berkata, "Aku tidak akan mengganggumu hari ini, tapi aku akan pastikan untuk menerima tawaranmu lain kali." Sueching merespon, Aku minta maaf." Dan akhirnya Luli pun pergi. Dalam hati Luli sangat menyedihkan. Dia masih memiliki 50 tahun lagi. Tapi dia hanya bisa menjalani tahun-tahun itu dalam kesepian. Terus ada ini nih guys, ada notif, ada nelpon lebih tepatnya. Nelpon Luli. Itu datang lebih cepat dari yang aku harapkan. "Halo, ini siapa?" "Halo Tuan Lu, maafkan saya karena tidak bisa melihat Gunung Tai. Saya ingin mewakili ayah saya dan diskusikan transaksi dengan Anda." Oke, tentu. Dan di keesokan harinya di sini kita lihat ya, si Sueching mobilnya Range Rover sama BMW X5 gitu ya, ngeri. Terus dia melihat Tuan Lu tuh. "Selamat pagi Tuan Lu." Luli merespon, "Selamat pagi Nyonya Chu. Pakaianmu terlihat sangat formal hari ini. Apa kau akan pergi bekerja?" Cinggi menjawab, "Aku akan keluar untuk membahas transaksi kecil. Sampai jumpa nanti. Oh ya, ngomong-ngomong, kau terlihat sangat cantik hari ini." Ternyata si Luli naik sepeda guys. Dalam hati Sueching, pria ini cukup menarik. Dan akhirnya si Tuan Song pun sampai di mansion atau di base camp dari si Luli ya. Base camp untuk Club Eternal. Terus dibukain, "Tuan Song, kita udah sampai." Apakah ini tempat yang disebutkan oleh keluarga Glory, Club Eternal? Yaoru berkata, "Ayah, masalah ini bukan lelucon. Kenapa kau tidak mengambil beberapa orang dan melihat dulu? Bahkan keluarga Glory sudah mengatakannya. Itu nggak mungkin salah." Lalu tiba-tiba seseorang keluar. "Hei, kalian orang-orang dari keluarga Song kan?" Dan ternyata itu adalah Saum. "Tuan Lu telah menunggu. Silakan ikuti saya." Yaoru, "Ayah, tiba-tiba ditahan tuh." "Kau berhenti di sana. Pengawal harus menunggu di luar." Dalam hati pengawal ini, kekuatan bocah ini. Yaoru berkata, "Ayah, bukankah ini bagian dari aturan? Jika tidak, saya harus meminta Anda untuk pergi." Tuan Song berkata, "Baik, kalau begitu aku harus menyusahkan adik ini untuk menunjukkan jalannya." Dan akhirnya masuk. Yaoru berkata, "Aku tahu harga tempat ini sangat tinggi dan kau tidak akan bisa membelinya bahkan jika kau punya uang. Aku gak percaya sebenarnya Tuan Lu yang memiliki tempat ini." Saum berkata, "Kau gak perlu meragukan kemampuan Tuan Lu. Untuk bisa melakukan bisnis dengan Tuan Lu juga bukan sesuatu yang dapat kau lakukan hanya karena kau memiliki uang." Dan di sini Luli lagi nungguin ya. "Tuan Lu, maaf karena datang terlambat." Lalu Luli memunculkan sisa waktu kehidupan dari si Tuan Song ya, Song Shishong. Sisa waktu di sini cuma 4 jam guys, 4 jam 15 menit 33 detik. Luli berkata, sebenarnya kau belum terlambat. Lalu apakah keluarga Song siap membayar harganya?" Tuan Song menjawab, Iya, oke, sangat bagus. Maka kalau gitu, mari kita mulai transaksinya." Lalu akhirnya diputar jamnya seperti biasa. Ya Tuhan, perasaan ini, apakah semua ini
waktu. Dan Tuan Lu seperti orang yang berjalan di sungai waktu, diam-diam menonton dunia ini. Tuan Song berkata, Yaoru, tolong serahkan barangnya ke Tuan Lu. Iya, Tuan Lu, saya ingin mewakili ayah saya untuk membeli 1 tahun waktu dari Anda. Ini, terus dibuka, dilihat, menggabungkan saham dividen peratua dari semua perusahaan tempat dia memiliki saham, ditambah bunga, nilai akhir setiap tahun harusnya sekitar 1,2 miliar yuan. Maka 1/5 dari jumlah ini seharusnya 240 juta. Kami tidak keberatan. Dalam hati Yaoru, itu hal yang baik, kami mengkonfirmasinya dengan keluarga Glory terlebih dahulu. Tapi harga astronomi ini benar-benar gak masuk akal. Luli berkata, oke, sangat bagus. Aku pikir kalian seharusnya sudah memiliki pemahaman tentang klub eternalku. Ini adalah kontrak untuk membeli waktu. Tapi ingat, setelah kau menandatangani namamu di atasnya, transaksi akan disempurnakan. Dan tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya. Aku benar-benar mengerti. Terus ditandatangan sama Tuan Song. Terus akhirnya, ini lalu muncul cahaya dari tuh, ada kayak kelihatan ya, kayak jam gitu bentuknya dari Tuan Song. Ayah, Tuan Lu, ini apa yang terjadi dengan ayahku? Jadi di sini tampaknya Tuan Song tanda kutip pingsan. BTW di sini ya guys, ada penjelasan untuk kekuatan MC nih guys. Nih gue kasih screenshotnya ya. Nah, gue nggak bakal bacain semuanya karena panjang banget. Jadi kalau kalian mau baca untuk skill MC-nya bisa dilihat di sini ya. Bisa kalian lihat dan kalian baca, pause aja. Oke, lanjut. Tuan Lu, ini apa yang terjadi dengan ayahku? Terus akhirnya Tuan Song bangun tuh. Oke, transaksi selesai. Ayah, tubuhku, jantungku, nyeri dada, mereka hilang. Ini sebuah keajaiban. Dalam hati Yaoru, benar-benar ada hal seperti itu. Tuan Lu, apakah dia dewa? Silahkan nikmati umur barumu. Aku tidak akan melihatmu keluar. Terus di sini Saum berkata, silahkan ikuti saya. Terus mereka jalan keluar. Yaoru berkata, kami telah menyusahkan adik kecil. Kami juga ingin Anda menyampaikan penghargaan terdalam kami kepada Tuan Lu. Yaudah, kalau gitu kita pergi dulu. Dan akhirnya di sini Yaoru berkata, ayah, ini luar biasa. Apa tubuhmu benar-benar baik-baik aja sekarang? Apa kau benar-benar pulih? Iya, setelah hidup begitu lama, aku tidak akan pernah berpikir akan ada sesuatu yang begitu ajaib di dunia ini. Kekuatan untuk menggunakan tanda kutip waktu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan bagi orang biasa seperti kita. Tetapi perubahan dalam tubuhku tidak bohong. Perasaan diremajakan ini hanya bisa menjadi keajaiban waktu. Transfer uangnya ke Tuan Lu sesegera mungkin. Dan jangan lewatkan 1 sen pun. Baik. Dan juga sejak keluarga Glory bertemu Tuan Lu lebih awal dari kita, keluarga Song kami harus bekerja sama dengan keluarga Glory di masa depan. Yaoru merespon, tentu saja, ayah, aku mengerti. Terus di sini balik ke Luli ya. Satu lagi selesai. Apa mereka semua sudah pergi? Ya Pak, Tetua Song juga meminta saya untuk memberikan penghargaan terdalamnya kepada Anda. Kita akhirnya bisa sedikit bersantai setelah transaksi kali ini. Ini sangat baik untuk memiliki uang. Ngomong-ngomong, bagaimana latihanmu? Saya masih nggak bisa mengalahkan instruktur. Saya minta maaf atas ketidakmampuan saya. Dalam hati Luli, anak ini, setiap kali Peng Hao berlatih, aku akan mempercepat waktu mereka 100 kali. Sementara hanya sekitar 10 hari telah berlalu. Tetapi baginya, dia telah disiksa selama lebih dari setahun. Perubahan pada tubuhnya bahkan dapat terlihat dengan mata telanjang. Transformasi lengkap. Luli berkata, Zexir adalah agen khusus sejati yang melalui neraka untuk sampai ke tempatnya sekarang. Kita semua telah melihat seberapa cepat peningkatanmu juga. Kau gak perlu terlalu terburu-buru. Dalam hati Saum, Tuan, jadi Tuan selalu memperlakukanku sebagai teman. Kau harus istirahat dulu dari latihanmu. Ayo kita lihat kemajuan di pihak Robert. Baik Tuan. Terus di sini, ini Robert lagi apa nih? Waduh, lagi nonton tuh. Milf ini sangat cantik. Terus tiba-tiba Luli sama Saum dateng tuh. Luli berkata, Robert, kami tidak mengganggumu kan? Saum menambahkan, seperti kami menangkapmu bermalas-malasan. Bos, kapan kau sampai di sini? Luli berkata, kami hanya lewat, jadi kami memutuskan untuk melihatmu. Gak perlu terlalu gugup. Peng Hao menambahkan, Tuan, sepertinya database Anda belum siap, bos. Kau tepat waktu. Database yang kau minta untuk aku buat sebelumnya sekarang udah selesai ditingkatkan. Adapun pendataan orang-orang berbakat di seluruh dunia sudah 65% selesai. Pendataan orang kaya di seluruh dunia sudah 70% selesai. Aku pada dasarnya menyapu setengah dari seluruh internet dunia untuk menemukan informasi ini. Nggak buruk. Nah, tara, tuh ada European Group, North American Group, Oceania Group, South American Group, dan lain-lain ya. Nah, satu-satunya dewa sejati dunia ini, Tuan dan Masterku yang agung. Aku menyambutmu untuk membaca dengan teliti. Itu BTW nggak ngomong ya si Peng Hao ya. Cuma ini nih,
di websitenya tuh yang ngomong, nah tuh yang bocil tuh kecil tuh. Robert menjelaskan, aku menghabiskan sepanjang malam memikirkan desain ini. Aku menghabiskan banyak waktu untuk meneliti budaya Cina, dan aku pikir aku benar-benar mulai memahami esensinya. Luli merespon, meneliti baik-baik aja, tapi interface ini gimana? Itu keren kan? Dan juga ini, aku meningkatkan keamanan pada ponsel semua anggotamu. Jika ponsel hilang, maka secara otomatis akan menghapus semua datanya setelah proses autentikasi gagal 3 kali. Gak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memasuki sistem kami tanpa aku sadari. Luli merespon, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu di sini ada nih data, lebih tepatnya biodata orang namanya nih Tan Yan Yu. Kondisi fisik, tumor ditemukan di otaknya pada tahun 2017. Dalam kurung dikonfirmasi sebagai tumor anaplastik. Hari ini tumor sudah masuk stadium 5 atau stadium akhir. Deskripsi, Tan Yan Yu dianugerahi gelar desainer mendatang terbesar 2017 oleh Forbes China. Tepat sebelum tumor ditemukan, dia menyelesaikan gelar sarjananya di Institut Marangoni, London. Karya-karyanya sangat terinspirasi oleh budaya Cina, mitos, dan konsep abstrak lainnya. Luli berkata, "Hey, apa kau melihat ini? Ini adalah seseorang yang secara artistik dapat menafsirkan budaya Cina." Robert merespon, "Tapi punyaku terlihat lebih keren. Menurutku, aku bisa melakukan beberapa bisnis dengan dia." Sekarang kita pergi ke rumah sakit. Nih, ini orang yang disebutin tadi ya, yang dijelasin cewek yang tadi yang kena penyakit. Ombak membentuk lukisan sambil menyentuh awan. Dari halaman mana asalnya suara-suara ceria ini? Dari halaman mana puisi itu berasal? Suara-suara ceria ini. Manusia menjadi tua. Hal-hal yang tersisa hancur. Kemana perginya semua mimpi itu? BTW, apa? Ini percakapan ini adalah percakapan dari sebuah pertunjukan ya, yang dipanggil Peony Pavilion. Di sini si cewek ditemani oleh seseorang. Lalu seseorang ngomong nih, bukan yang nemenin ya. Seseorang ngomong, "Hei wanita kecil, kenapa kau menyemburkan puisi menyedihkan itu setiap hari? Kau pikir dunia akan peduli jika kau akan mokat terus di sini mau ngelawan yang nemenin, tapi ditahan sama si Tan Yan Yu." Bagian lupa ya nama ceweknya, Tan Yan Yu, ditahan. Oi, enggak, itu juga gak mudah baginya. Diam aja, oke? Yang nemenin berkata, dia gak pernah menjawab kami dan hanya duduk di sana menatap dan bergumam sepanjang hari. Dengan sikap aneh itu, gak heran gak ada yang mau mengunjunginya. Oh, mungkin sesama ini kali ya, sesama pasien. Orang yang tadi melanjutkan tuh, "Diam, anak ini juga sangat menyedihkan. Didiagnosis dengan penyakit terminal pada usia yang begitu muda." Terus di sini akhirnya Luli datang. Seperti biasa membawa jamnya. Dia pergi ke rumah sakit dan dia mengaktifkan skillnya dan menghampiri Tan Yan Yu. "Salam kenal, Nona Tan Yan Yu. Aku adalah salesman waktu, Tuan Lu. Di dunia ini ada klub abadi bagi mereka yang mencari umur panjang. Aku di sini untuk mengundangmu secara khusus." Di sini terlihat nama Tan Yan Yu, umur 28. Sisa waktu 3 bulan, 22 hari, 17 jam, 9 menit, 36 detik. Umur panjang. Lupakan. Kenapa? Apa kau gak percaya padaku? Aku percaya padamu. Kematian hanyalah bagian lain dari kehidupan. Sejak aku didiagnosis sakit parah, aku telah melihat melalui kesia-siaan hidup. Dengan keadaanku sekarang, apa gunanya hidup? Aku hanya ingin menyelesaikan bagian terakhirku sebelum aku mokat. Jika Tuan Lu bisa membantuku dengan ini, maka hanya itu yang aku minta. Dalam hati Luli, reaksinya setelah mengetahui sisa waktunya sangat berbeda dari orang lain. Gadis yang aneh. Tetapi dengan komitmen terhadap pekerjaannya, aku pasti memilih orang yang tepat kali ini. Luli berkata, "Baiklah, karena kemokatanmu tidak membuatmu takut, biarkan aku mengubah metodeku sedikit. Mari kita lihat apakah ini akan menghidupkan kembali keinginanmu untuk hidup." Di sini, Luli mencari lebih tepatnya dan menemukan sel tumor otak dan memperlambat waktunya hingga 15 kali. Tunggu! Dan akhirnya ada cahaya terang banget. Luli berkata, "Ini hanya hadiah ucapan kecil. Tidak ada yang mengesankan." Perasaan ini, apa yang terjadi? Apa ini? Dan ternyata rambutnya tumbuh kembali, guys. Selamat datang. Rambutku kembali. Aku tidak sedang bermimpi kan? Tolong, jangan biarkan ini menjadi mimpi. Nathan, kau punya bakat mendesain. Aku merasa hanya kamu yang cantik yang bisa mengeluarkan jiwa dalam karya senimu. Aku pernah menaruh seluruh hatiku ke dalam pekerjaanku. Tetapi setelah mendapatkan tumor, aku mulai berubah menjadi penampilan yang mengerikan itu. Segala sesuatu di sekitarku berubah. Kadang-kadang aku bahkan berharap aku akan mati lebih cepat. Dengan begitu, semua orang hanya akan mengingatku yang cantik. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuan. Jika itu masalahnya, apa kau ingin mempertimbangkan kembali undanganku? Aku bersedia. Tolong izinkan aku untuk bergabung dengan klub eternalmu. Dan sekarang dia pun menjadi karyawan nomor 3. Nama Tan Yan Yu, tipe kepribadian petualang ISFP, memiliki sikap
berpikiran terbuka dan pemikir di luar kotak, potensi sangat berbakat, tetapi masih memiliki ruang untuk perbaikan. Tingkat tentatif 7 dari 10. Pengasuhan lebih lanjut direkomendasikan baginya untuk menampilkan kemampuan penuhnya di klub Eternal. Peran, dia akan memikul tanggung jawab berat untuk mengelola citra publik klub Eternal. Tan Yanyum berkata, ini menghampiri Tuan Lu ya. Dia berkata, Tuan Lu, ini adalah antara muka baru yang saya buat untuk aplikasi. Silahkan dilihat. Luli merespon, bagus, kau mampu beradaptasi dengan sangat cepat. Terima kasih Pak. Dan sekarang ini adalah apa yang ada dalam pikiranku. Gimana? Bagaimana menurutmu Robert? Robert menjawab nih, bos, kau adalah pembuat keputusan. Peng Hao, di sini bos. Dalam hati Luli, hanya memikirkannya membuatku merasa bersemangat. Lalu di sini di HP ya, pesan sistem nomor 130 telah masuk ke grup. BT 130 tuh keluarga Song ya. Nah, terus orang-orang mulai menyapa nih, tanda kutip orang-orang yang ada di grup itu. Walaupun cuma bohongan ya. Nih kalian, gue bisa kasih lihat ya chat-chatnya aja. Gak gue bacain karena panjang. Terus misi apa yang harus kuberikan pada keluarga Song? Terus tiba-tiba, Liu Yang? Seseorang menelpon Luli. Aku belum berbicara dengannya. Cek aku mengundurkan diri. Kenapa dia menelpon sekarang? Mengundurkan diri dari pekerjaan mungkin ya. Halo? Saudara Li, ini aku Liu Yang. Saudaraku, udah lama sekali. Ada apa? Hai, saudara Li, apa kau mungkin menyinggung orang yang salah? Apa? Ketika kau pergi begitu tiba-tiba, aku pikir kau memenangkan lotre atau sesuatu. Tapi kemudian hari ini beberapa orang yang tampak menakutkan datang untuk mencari informasi tentangmu. Mereka menginterogasi semua orang di kantor. Mereka bahkan memiliki fotomu. Ditambah lagi, aku nggak tahu koneksi apa yang mereka miliki. Tetapi mereka berhasil mendapatkan semua informasimu dari Departemen SDM. Departemen SDM, apa itu? Ya mungkin pusat informasi mungkin ya. Saudara Li, kau telah banyak membantuku sebelumnya. Itu sebabnya aku menelpon untuk memberitahumu ini. Kau harus segera memikirkan siapa yang kau singgung. Orang-orang itu bukan orang baik. Saudara Li, kau harus berhati-hati. Kau tidak melakukan sesuatu yang ilegal kan? Sebagai saudaramu, aku hanya bisa melakukan ini untuk membantumu. Aku telah melakukan beberapa perdagangan baru-baru ini. Tapi itu semua legal. Kau gak perlu khawatir tentangku. Situasi seperti ini, aku benar-benar tidak menyangkanya. Liu Yang berkata, baiklah, saudara Li, kau harus berhati-hati beberapa hari ke depan. Aku mengerti. Kau gak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih Liu Yang. Dalam hati Luli, semua transaksiku sejauh ini bersifat sukarela. Mungkinkah mereka? Tapi kita terikat kontrak. Baik keluarga Glory maupun keluarga Song tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Oh iya benar, ada aktris sombong itu. Bagi yang lupa, aktris yang ini guys, yang nampar diri sendiri, yang pas abis ngenyirem si ceweknya, tanda kutip ceweknya Luli yang di acara itulah intinya. Kurasa aku melewatkan sesuatu. Informasiku sebelumnya terlalu mudah untuk ditemukan. Robert, aku punya pekerjaan untukmu. Bos, apa yang terjadi? Luli berkata, beberapa hama yang mengganggu mencoba mengumpulkan informasiku. Robert merespon, siapa? Sebenarnya ada orang sebodoh itu. Tapi itu juga bagus. Aku akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menguji sistem mata langitku. Waktunya pertunjukan. Dan di sini kita pindah ke sebuah gedung. Ada seseorang yang membawakan sebuah dokumen. Bos, ini adalah informasi yang Anda inginkan. Keluarga Song memberitahuku. Gimana? Apa yang mereka katakan? Nah ini kalau nggak salah cewek yang ini guys, yang di Chow Manci ya, yang kemarin disuruh nampar diri sendiri. Yap betul, Chow Manci. Dia berkata, mereka mengatakan untuk tidak mencari balas dendam, dan bahkan orang di belakangku tidak akan bisa membantuku. Nah di sini ada ya data diri atau informasi dari Luli. Nama Luli, usia 27 tahun, tanggal lahir 2 Maret 1992, pekerjaan programmer di Asia Pasifik Capital Computer Co. Tanda kurung mengundurkan diri. Tempat asal kota Taichou, provinsi Jiangsu. Ayah Lu Yu Kuo. Usia 56. Pekerjaan pekerja pabrik di pabrik tembakau kota Taichou, tanggal lahir 17 Mei 1963. Ibu Yu Chin, usia 56. Mereka sebenarnya berpihak pada orang biasa tanpa latar belakang apapun. Mungkin tetua keluarga Song sudah pikun. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.